Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Bani Israel. Di dalam surat Al-Baqarah yang isinya dibuka dengan klasifikasi, ada 3 golongan. Pertama, kaum mukminin, dijelaskan 2 sampai 3 pada ayat 2 sampai ke 3. Yang kedua, kaum kafir, kufar, pada ayat 6, 7. Dan kemudian yang ketiga, kaum munafikin dengan 13 ayat dari 8 sampai 20. Kafir terdiri dari 2 golongan, musyrikin pagan dan musyrikin ahlul kitab. Musyrikin ya di sini. Kemudian munafikin adalah yang berpura-pura memeluk Islam, padahal hatinya ada ingkar. Juga terdiri dari kaum musyrikin pangan serta ahlul kitab. Ahlul kitab yang paling sengit memusuhi Nabi SAW adalah bangsa Yahudi. Keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Yakub alaihissalam alias Israel. Dalam Quran disebutkan mereka sebagai Bani Israel. Penghataman Sayyidina Adam, pengangkatan Sayyidina Adam sebagai khalifah, menjelaskan tentang Bani Israel dan kekuatannya. Bani Israel dielaborasi panjang lebar, sekitar 83 ayat. Al-Quran mengingatkan berbagai nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mereka terima, lantas menagih janji dan komitmen mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selamatkan mereka dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang membelah lautan. Dari kejaran-kejaran bangsa Fir'aun, ketika Nabi Musa alaihissalam naik gunung Tursina untuk menerima 10 perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari Bani Israel murtad dengan menyembah anak sapi yang dibuat samiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala naungi mereka dari sengatan matahari dan cukupi kebutuhan pangan dengan manna, sejenis madu, dan salwa, sejenis burung. Mereka sampai di tanah yang dijanjikan, Palestina, dan mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis dengan cara membungkuk. Banyak adegan buruk Bani Israel yang diceritakan dalam kisah-kisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupi kebutuhan air dan batu yang dipecahkan dan memancarkan 12 sumber mata air yang disebut Uyun Musa berada di daerah Sinai, Mesir. Dalam Al-Quran diceritakan juga sikap Bani Israel ketika salah seorang di antara mereka terbunuh. Mereka malah saling menuduh
untuk menguak siapa dalam pembunuhannya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam supaya kaumnya menyembelih sapi betina. Tetapi mereka tanya apa dan bagaimana. Sapi itu tengah-tengah, tidak muda dan tidak tua juga. Dan mereka tanya apa warnanya. Warnanya kuning emas. Kemudian belum puas, mereka masih tanya lagi. Apa ciri lainnya? Sapi itu tidak dikaryakan untuk membajak dan tidak mengairi sawah. Ternyata ada pada seorang yatim yang harganya selangit. Daya tawarnya cukup tinggi. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak yatim dan mendera Bani Israel. Setelah disembelih, ekornya dipakai mendera mayit. Mayit itu bangun dan berbicara. Di sanalah mengungkap siapa dalam pembunuhannya. Perangai buruk lain bangsa Bani Israel diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak adanya rasa hormat terhadap para nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW, para nabi SAW datang silih berganti kepada bangsa Israel. Sebagian didustakan, sebagian dibunuh, dan konon dalam sehari mereka bisa membunuh sampai 70 nabi. Membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan merancang mengeksekusi Nabi Isa alaihissalam. Perihal ini tergambar dari ucapan Ka'ab bin Ahbar, orang Yahudi yang masuk Islam, sebagaimana dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Ayahku mengajariku seluruh isi kitab Taurat, kemudian kecuali satu lembar ia simpan dan masukkan ke dalam peti. Ketika ayahku meninggal, aku buka peti itu. Di dalamnya terdapat satu lembar yang menerangkan bahwa seorang nabi akhir zaman, tempatnya kelahiran di Mekah dan hijrah ke Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Mereka tahu perihal Nabi Muhammad SAW, tetapi menggunting akhbar-akhbar itu, informasi yang sudah ada. Sebagian ahli kitab yang lurus mengakui nama Nabi Muhammad SAW atau Ahmad tertulis di dalam Perjanjian Lama dan Baru. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kamu berharap mereka akan mengimanimu? Kemudian di sini dalam Quran, maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 75, di mana Nabi Muhammad SAW ketika kecil dibawa ke Syam oleh Abu Thalib, pendeta Kristen Nestorian menemukan semua tanda kenabian pada anak kecil itu. Dia berpesan kepada Abu Thalib, bawa pulanglah kemenakanmu, jauhkan dari bangsa Yahudi. Demi Allah, jika mereka tahu dan mengenali Nabi Muhammad SAW itu seperti aku, mereka akan mempereksekusinya. Tentang Bani Israel ditutup oleh ayat yang sangat populer di dalam kalangan
penceramah, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Nabi Muhammad SAW sebelum mengikuti agama mereka. Nah, itulah bangsa-bangsa Bani Israel. Kemudian Bani Israel itu merupakan yang dilalui oleh banyak